teman-teman, kembali lagi di channel saya bersama saya Mas Hadi. Untuk video ketiga dari series HTML ini adalah tentang tag HTML dan struktur dari sebuah tag. Seperti pada video kedua, kita telah sempat menyinggung tentang pengertian dari tag. Tag adalah kode yang digunakan untuk memperkenalkan pada web browser untuk apa teks HTML tersebut ditulis. Untuk penulisannya diawali dengan tanda kurang dari dan diakhiri dengan tanda lebih dari. Hampir semua tag berpasangan dan ada juga yang tidak berpasangan. Di mana untuk tag yang berpasangan memiliki tag pembuka dan juga tag penutup. Untuk tag penutup diberi tanda slash setelah tanda kurang dari. Sekarang struktur dari sebuah tag. Berikut adalah struktur dari tag di mana ada nama tag, kemudian ada atribut dan setiap atribut memiliki value atau nilai. Sebagai contoh, kita memiliki tag dengan nama tag yaitu body, kemudian atributnya adalah bg color yang artinya adalah warna background dan value-nya adalah yellow atau kuning. Sehingga pada website yang kita akan buat memiliki background berwarna kuning. Ingat, ini sebagai contoh saja bagaimana cara penulisan sebuah tag. Karena jika kita ingin memberi pewarnaan pada sebuah website akan sangat lebih baik dengan menggunakan CSS. Nah, di mana CSS nanti kita akan buatkan sendiri seriesnya. Kemudian tag boleh memiliki lebih dari satu atribut. Jadi pada intinya setiap tag boleh tidak memiliki atribut atau memiliki satu atribut bahkan lebih. Bisa kita lihat berikut adalah struktur dasar dari HTML yang sudah kita pelajari di series kedua HTML, di mana di sini ada tag HTML, kemudian tag body dan tag head. Yang kita pelajari di sini adalah tag-tag apa saja yang berada di dalam tag utama, yaitu berada di dalam tag head dan berada di dalam tag body. Yang pertama adalah tag-tag apa saja yang berada di dalam tag head. Di sini ada judul halaman, yaitu menggunakan tag title, yang mana untuk ini sudah kita coba di video sebelumnya. Kemudian ada CSS dengan menggunakan tag style, kemudian JavaScript dengan menggunakan kode script, kemudian metadata dengan menggunakan tag meta. Untuk CSS, JavaScript, dan metadata kita akan bahas di series lain. Kemudian untuk tag-tag apa saja yang berada di dalam tag body. Yang pertama untuk teks. Di sini ada untuk teks, di sini ada heading 1 menggunakan tag H1, heading 2 menggunakan tag H2 sampai dengan heading 6 menggunakan tag H6. Dan juga ada paragraf dengan menggunakan tag P. Mari kita coba untuk tag H1 sampai dengan H6 dan juga penggunaan tag paragraf. Untuk pertama kita buka dulu subline teksnya. Nah, ini masih tampilan di latihan 1 kemarin, untuk video kemarin. Kemudian kita akan buka foldernya dulu. Oke, karena kita akan menyimpan file untuk materi heading di folder yang telah kita buat. Di sini ada folder pertemuan 1 ya. Oke, kita akan buatkan sini, klik kanan. Kemudian pilih new file. Kemudian jangan lupa untuk save terlebih dahulu sebelum memulai mengcoding. Kita save dengan latihan 2.html. Kemudian kita ketik HTML, kemudian klik tab. Nah, untuk title kita isi HTML heading. Setelah itu di dalam tag body kita akan mengisi H1,
sebagai heading 1, H2 untuk heading 2, sampai dengan H6 untuk heading 6. Setelah selesai, kita save, Ctrl S, kemudian kita buka, yaitu klik kanan, open in browser, dan ini hasilnya. Kita bisa lihat di sini ada heading 1 yang tulisannya paling besar, heading 2 sampai dengan heading 6 yang ukurannya paling kecil. Tetapi yang perlu kita pahami adalah kapan kita menggunakan salah satu dari heading ini. Misalkan untuk heading 1. Heading 1 digunakan untuk sebuah judul artikel. Kita akan membuat contoh untuk H1, yaitu judul artikel. Di sini H1, kemudian saya isi judulnya adalah pengertian HTML. Oke, selanjutnya kita isi artikelnya. Di sini ada HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language sampai dengan sebuah konten ditampilkan. Kita perhatikan. Setelah itu kita save, Ctrl S, dan kita buka, klik kanan, kemudian open in browser. Di sini ada judul dari artikel, yaitu pengertian HTML, di mana pengertian HTML di sini menggunakan H1. Perhatikan isi artikel ini. Struktur penulisan isi artikel di browser berbeda dengan apa yang kita tulis di subline teksnya. Bahkan, meskipun kita akan berikan jarak atau membuat paragraf pada isi artikel, misalnya kita save dan hasilnya masih sama. Kenapa demikian? Kita kembali pada pengertian di awal tadi bahwa tag adalah kode yang digunakan untuk memperkenalkan pada web browser untuk apa teks HTML tersebut ditulis. Jadi, isi artikel yang kita tulis tidak mendefinisikan apa-apa, hanya tulisan biasa, meskipun kita sudah berjarak di subline teksnya. Maka kita membutuhkan tag untuk memerintahkan teks tersebut untuk menjadi sebuah paragraf. Maka kita harus memberi tag P. Kemudian kita save dan hasilnya atau contoh lain berikut adalah contoh yang tidak menggunakan tag P. Perhatikan teman-teman. Dan ini adalah yang menggunakan tag P. Mungkin cukup sekian video kali ini. Di video selanjutnya kita akan membahas lanjutan dari tag-tag apa saja yang berada di dalam tag body.